Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Lemes Pak ya? Lebih semangat lagi, kita ulangi. Siap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu safiyyuhu wa khaliluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi wattaba'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Wa laqad qala Allah ta'ala fi kitabil aziz ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Wa tazawwadu, dan perbanyaklah oleh kalian perbekalan jamaah. Fa inna khairaz zadit taqwa. Namun jangan lupa perbekalan yang terbaik yang akan kita bawa ke hadapan Allah Subhanahu wa taala tiada lain apa jamaah maka Allah Subhanahu wa taala at-taqwa, yaitu ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bimtithali awamirihi, dengan menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, wajtinabi nawahihi, dan menjauhi apa? Larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita itu di dunia sangat sebentar jemaah. Apa? Kita di dunia lama atau enggak, Pak? Sangat-sangat sebentar, bahkan sebentar sekali. Oleh sebab itu dunia itu dari kata dana yadnu jemaah. Artinya apa? Dunia itu apa? Dana, pendek, qasir. Yang kedua sari', cepat. Ya. Sangat cepat, ajilah. Begitu juga arti dunia itu sesuatu yang fana. Ya. Jangan sampai kita di dunia ini merasa apa? Akan lama hidupnya, santai-santai dan lain sebagainya. Allah Ta'ala berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Teruslah antum beribadah kepada Allah, jangan berhenti-berhenti, Pak. Hatta ya'tiyakal yaqin, sampai datang kepada kalian apa? Al-yaqin, yaitu apa? Kematian. Terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan istirahatnya kita, Pak? Kapan istirahat seorang mukmin? Ya. Kalau Allah sudah menjemput kita, itulah kita beristirahat. Adapun sekarang semangat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan seoptimal mungkin jamaah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tidak ingin bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah Subhanahu wa taala? Pengen enggak Pak kita bersama Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah Subhanahu wa taala? Pengen tidak, Pak? Semangat dong. Pengen atau tidak, Pak? Masya Allah, alhamdulillah. Yang diam ini pengen gak nih? Pengen juga, tapi diam aja ya. Tapi pengennya semangat ya, tetap ya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, siapa di antara kita yang gak ingin bersama baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah Azza wa Jalla? Ada amalan-amalan jamaah yang membuat kita ya bisa bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang pertama jamaah yaitu hubbun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mencintai Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Kita apa? Cinta dengan
baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Pak. Ya. Diriwayatkan ada seseorang mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian orang ini bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasallam, "Ya Muhammad, mata as-sa'ah?" Wahai Muhammad, kapan itu yaumul qiyamah? Kapan itu kiamat? Maka Rasulullah SAW bersabda, jadi kebanyakan kita itu bingung tentang kiamat, Pak. Ya nggak, Pak? Ini udah banyak kejadian kayak gini, begini, begitu. Ya. Sehingga memprediksi. Padahal Nabi Allah Ta'ala berfirman di berbagai ayat. Misalnya di Al-Ahzab ayat 63, yas'alunaka 'anis sa'ah qul innama 'ilmuha 'indallah. Wahai Muhammad, mereka bertanya kepadamu tentang yaumul qiyamah itu kapan? Maka Allah jawab, qul innama 'ilmuha 'indallah. Katakanlah wahai Muhammad, kapan yaumul qiyamah itu yang tahu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tahu hanya Allah Azza wa Jal. Nabi nggak tahu, Pak. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, "Madza a'datta laha?" Yang paling penting itu apa yang ente persiapkan untuk yaumul qiyamah itu? Itu yang paling penting, Pak. Apa yang kita persiapkan untuk yaumul qiyamah? Maka lelaki itu mengatakan, hubbullah wa rasuluh. Cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah SAW bersabda, anta ma'a man ahbabta yaumal qiyamah. Kalau demikian wahai pemuda, engkau nanti akan dikumpulkan dengan orang yang paling engkau cintai di yaumul qiyamah. Yaitu kalau kita cinta dengan Rasulullah, kita akan dikumpulkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini jamaah. Ya. Jadi jawaban Rasulullah simpel, anta ma'aman ahbabta. Engkau nanti akan dikumpulkan dengan orang-orang yang engkau cintai yaumal qiyamah. Nanti di hari kiamat. Namun cinta kepada Rasul itu dengan ucapan doang, Pak. Ucapan namun isapan jempol kebanyakan. Ane cinta Nabi, tapi nggak jalanin sunnah Rasulullah. Ana cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun menentang sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak menjalankan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini cinta yang aneh, Pak. Mending diem, ini gitu kan. Tapi benar-benar melaksanakan perintah Rasul. Apa yang menjadi perintah Rasul? Sami'na wa ata'na. Kita ikuti, kita taati. Itu cinta yang sejati, jemaah. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu an suatu hari berjalan dengan Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Umar bin Khattab memegang tangan Rasulullah. Memegang tangan Rasulullah. Ini tanda senang, sayangnya Umar kepada Rasul, dipegang tangannya Rasulullah. Pegang. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Man ahabbun nas ya Ibn al-Khattab?" Wahai Umar, siapa orang yang paling engkau cintai, wahai Umar? Itu dipegang tangannya Umar oleh Rasulullah SAW. Maka Umar menjawab, nafsi, thumma anta ya Rasulullah. Yang paling aku cintai aku, wahai Rasulullah. Kemudian engkau, wahai Rasulullah. Berarti Rasul menjadi yang keberapa ini, Pak? Kedua. Umar dulu, dirinya sendiri, baru Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW bersabda, la ya Umar. Belum kayak gitu ya Umar. Belum sempurna iman ente wahai Umar. Hatta akuna ahabba ilaika min nafsika. Sampai engkau mencintaiku bahkan mengalahkan dirimu sendiri wahai Umar. Nah, ini Pak. Maka Umar setelah itu mengatakan, Al-ana ya Rasul, sekarang saksikan wahai Rasulullah SAW, anta ahabbu ilayya min nafsi.
Demi Allah, engkau lebih aku cintai melebihi diriku sendiri. Itu Pak. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, Al-ana ya Umar, sekarang sempurna cintamu kepadaku. Ini Pak. Bagaimana cintanya kita kepada Rasulullah SAW Pak? Pertanyaannya Pak, mobil pada punya Pak? Mobil punya? Yang diam-diam ini pada punya 2 malah ini ya. Rumah punya Pak? Punya. Istri punya? Punya, Insya Allah. Pertanyaannya, buku sejarah Nabi, sirah Nabi punya nggak Pak? Punya nggak Pak? Enggak. Buku hadis-hadis Nabi SAW punya nggak Pak? Ada yang punya, ada yang enggak. Maka bagaimana kita akan mencintai baginda kita Muhammad SAW? Kalau kita tidak mengenal beliau lewat sejarah-sejarah beliau, tidak mengenal beliau sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Nabi SAW. Ini Pak, jangan sampai cinta kita ini cinta isapan jempol kepada Nabi SAW. Bahkan Nabi SAW bersabda, diriwayatkan oleh Imam Muslim, la yu'minu ahadukum, belum kalian dikatakan beriman kepadaku, hatta akuna ahabba ilaih, sampai aku lebih dia cintai, min walidihi, daripada ayah dan ibunya. Daripada siapa Pak? Ayah ibu kita. Wa auladihi, dan anak-anaknya, wan nasi ajma'in, dan semua manusia. Jadi menjadikan Rasulullah SAW itu benar-benar qudwah, orang yang benar-benar kita cintai. Kalau kita benar-benar cinta kepada Nabi SAW, maka Rasulullah SAW bersabda, anta ma'aman ahbabta, sungguh engkau nanti akan bersama orang yang engkau cintai di surga. Yaitu siapa Pak? Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Rasul itu sangat cinta kepada kita Pak, kangen kepada kita Pak. Suatu hari Nabi SAW bersama para sahabat di Raudhah, di masjid Nabi SAW. Rasulullah menangis Pak. Beliau bersabda, ashtaqu ila ikhwani, wahai sahabatku, ana sedih, anu kangen banget dengan ikhwanku. Ikhwan itu apa Pak? Saudara-saudaraku. Maka para sahabat cemburu, ya Rasulullah, alasna ikhwanuka, engkau kangen kepada saudara-saudaramu, bukankah kami ini adalah saudara-saudaramu wahai Rasulullah? Maka Rasul bersabda, la, bukan kalian, bal antum ashabi, kalian itu sahabat-sahabatku. Ikhwani, yang aku kangen itu saudaraku. Hum la yarawni, mereka ini belum pernah melihatku. Wa hum ba'iduna anni, dan mereka itu jauh dariku. Beda masa, beda tempat, jauh dariku. Walakinnahum yuhibbunani, namun mereka itu Pak, mereka itu kata Rasulullah SAW, yuhibbunani, sangat mencintaiku. Semoga itu adalah kita Pak. Rasulullah merindukan kita Pak. Lah kok kita nggak rindu kepada Rasul? Rasulullah menangisi kita Pak, pengen bertemu kita, mencintai kita. Ini Rasulullah SAW. Pernahkah kita menangis pengen bertemu Rasulullah SAW? Pernahkah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mempertemukan kita dengan Rasulullah? Ini jamaah maka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul itu kangen kepada kita. Yang Nabi SAW bersabda, hum lam yarawni, mereka ini nggak pernah lihat kita, nggak pernah lihat Rasul. Wa hum ba'iduna anni, dan mereka itu jauh masanya,
tempatnya dari masaku. Ini jamaah. Jadi Rasulullah itu kangen ke kita, mencintai kita, merindukan kita. Dan Rasulullah SAW lah akan memberikan syafaat uzma kepada kita, Pak. Orang yang mencintai Rasulullah SAW dengan sebenar-benarnya cinta, Pak, mereka akan bersama dengan Rasulullah SAW di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memberikan kepada kita cinta kepada Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini, Pak, pengen bersama Rasulullah, Pak? Berkumpul dengan Rasulullah, Pak? Yang pertama, wasilahnya kita cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini, Pak, semoga kita termasuk itu, Pak. Yang kedua, Pak, ini karena panjang ya, waktunya singkat. Yang kedua adalah hubbul yatama. Kalau kita pengen bertemu dengan Nabi SAW, dikumpulkan dengan Nabi SAW, itu yang kedua, mencintai anak-anak yatim, Pak. Mencintai apa, Pak? Anak-anak yatim, bukan emaknya ya, Pak ya. Ini emaknya yatim nih yang kita cintai. Bukan, Pak. Anak-anak ya yatim. Bukankah Rasulullah SAW yatim, Pak? 6 bulan baginda kita SAW yatimul ab. Dalam perut ibunya Rasulullah sudah yatimul ab. Ayah beliau Abdullah meninggal dunia. Usia 3 tahun, di riwayat lainnya 2 tahun. Ibu beliau Aminah pun meninggal dunia, Pak. Jadi Rasulullah SAW usia 2 tahun, 3 tahun yatimul ab wal Gak punya ayah, gak punya ibu. Gak punya ayah, gak punya ibu. Oleh sebab itu Allah Ta'ala berfirman, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kalian siapa sih pendusta agama? Pendusta agama itu memang, Pak, yang ngomong sholat itu nggak wajib, puasa nggak wajib, berhijab nggak wajib, itu benar. Tapi yang repot, orang ini sholat, orang ini puasa, orang ini bahkan haji dan bahkan umroh. Umrohnya mungkin setahun bisa 2 kali misalnya. Tapi apa, Pak? Fadzalika alladzi yad'ul yatim. Namun dia nggak peduli dengan anak yatim. Nggak peduli, Pak. Bagaimana kita mengaku cinta kepada Rasulullah SAW yang beliau yatim, kita menelantarkan anak yatim. Bahkan yatim ini, Pak, Allah Ta'ala berfirman di surat Duha, fa'ammal yatima fala taqhar. Kepada anak yatim jangan sekali-kali kalian bentak, Pak. Memang anak yatim ini beda, Pak. Kita di ma'had pesantren ada yatim juga. Yatim ini orangnya beda dengan anak yang punya ayah dan ibu lengkap. Karena dia butuh kasih sayang, carper. Tapi carpernya kadang jengkelin, ingat. Cari perhatiannya itu ke ustadz malah bikin onar kadangan. Diomongin, ngeyel, dan lain sebagainya. Itu, Pak. Itu, Pak. Namun Allah Ta'ala berfirman, fa'amal yatima fala taqhar. Kepada anak yatim jangan sekali-kali dibentak. Kenapa, Pak? Kalau anak itu punya ayah, ketika antum marahi, dia lari ke bapaknya, Pak. Ya, Pak. Pak, ini aneh digalakin nih sama Pak Fauzan misalnya. Misalnya, dia lapor ke bapaknya. Atau kita marahin, dia lapor ke ibunya. Allah. Tapi kalau anak yatim antum marahin, dia mau lapor ke siapa, Pak? Ayah tak ada, ibu tak ada. Ya Allah, dia lapor ke Allah Ta'ala. Ini ngerinya anak yatim, Pak. Fa'ammal yatima fala taqhar. Kalau antum cinta kepada Rasulullah berarti cinta anak yatim, Pak.
Wajib. Kenapa? Karena yatim. Rasulullah SAW yatimul awwal Nabi kita sendiri saja anak ya yatim. Kalau antum menghardi anak yatim, seperti kita menyakiti Rasulullah SAW. Oleh sebab itu baginda kita Muhammad SAW bersabda, pengen Pak bersama dengan Rasulullah di surga Pak? Pengen nggak Pak? Bener? Serius? Allah. Yang kedua Pak, Rasulullah SAW beliau bersabda, diriwayatkan oleh sahabat Sahal ibnu Sa'ad, ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Wallahi, saya dengan orang yang merawat, mendidik anak yatim, misal kahataini fil jannah, saya dengan dia seperti dua jari ini di surga. Wa dhamma usbu'i, dan Rasulullah merapatkan kedua jarinya. Set. Allah. Yatim. Hati-hati dengan anak yatim, Pak. Jangan sampai kita menyia-nyiakan. Karena pendusta agama itu adalah orang yang salat, orang yang puasa Ramadan, orang yang bahkan pergi haji, pulang dipanggil Pak Haji misalnya, Pak. Tapi apa? Pak? Fadzalikal ladzi yadu'ul yatim. Namun dia enggan, enggak mau peduli kepada anak-anak yatim. Jangan peduli anak yatim ketika mau lebaran aja, Pak. Ini mau lebaran, anak yatim dipanggil ke waskita, ke RNI, ke kantor-kantor, kasih sarung, kasih uang lebaran. Habis lebaran, lupa selama 360 hari gak ketemu lagi. Subhanallah. Selama 365 hari gak santunan lagi. Nantilah santunannya mau lebaran. Siapa yang jamin usia kita sampai lebaran, Pak? Kalau benar-benar kita mencintai Rasulullah SAW, kalau kita benar-benar pengen bersama baginda Muhammad SAW di surganya Allah, Rasul bersabda, ana wa kafilul yatimi kahataini fil jannah. Demi Allah, saya dengan orang yang merawat anak yatim akan begini di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, wa dhamma usba'ihi, dan beliau merapatkan kedua jarinya dekat dengan Rasulullah. Sekarang Pak, sebelum terlambat, ya Allah, cari anak yatim, Pak. Terutama yang keluarga. Sebagaimana firman Allah di surat Al-Balad, yatimang dza maqrabah. Yatimang dza maqrabah. Santunilah anak-anak yatim dza maqrabah, yang punya kerabat. Nah, ini jangan disantunin emaknya aja, Pak. Emaknya disantunin, ya. Anaknya enggak, yang disayangin emaknya, anaknya enggak. Ini anaknya, Pak. Anaknya. Kalau benar-benar kita cinta kepada Nabi SAW dan kita tidak mau disebut pendusta agama di hadapan Allah adalah fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Yaitu orang yang enggak pernah peduli dengan anak yatim. Dan yang kedua, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dia makan kekenyangan, dia makan enak, dan tidak memberi kepada orang-orang yang miskin. Bapak-bapak ada yang mau nikahin anaknya? Pak Rudi mau nikahin anaknya? Oh, misalnya nikahin ponakannya, sepupunya, adeknya. Hati-hati, jangan lupa diundang yang fakir dan miskin, Pak. Nabi SAW bersabda, syarrut ta'am indallahi ta'amul walimah. Seburuk-buruk makanan pesta, mau itu nikahan, mau itu khitanan, ya, mau itu nikah lagi, misalnya nikah lagi, pokoknya ada pesta, ya. Syarrut ta'am, seburuk-buruk makanan, ta'amul walimah, yaitu makanan apa, Pak? Pesta. Kenapa?
Yud'a ilaiha Sya'ban. Yang diundang yang kekenyangan. Ini SVP diundang semua, VP diundang semua. Ini security enggak. Cleaning service enggak, mohon maaf nih. Driver enggak. Tetangga yang enggak punya enggak. Yang diundang yang kekenyangan, yang udah duitnya banyak, jabatannya tinggi, ini kan orang kenyang, Pak. Wa yutraku al-ji'an. Dan orang yang lapar malah enggak diundang. Ini seburuk-buruk makanan ini, Pak. Dan Nabi SAW ketika diundang oleh para sahabat ke dalam pesta, ya, Rasul bertanya, ayyud'a dha'ifuna? Apakah orang yang nggak mampu diundang juga nggak? Maka sahabat menjawab, na'am ya Rasulullah. Yang nggak mampu juga kita undang. Ana atihi. Kalau antum undang, aneh datang. Kalau nggak diundang, aneh nggak datang. Ini Pak, ini yang mau nikahin anak Pak. Jangan pejabat, mereka udah kenyang Pak. Ini malah yang fakir, tetangganya malah nggak diundang. Kok tetangga nggak diundang? Lah, dia ini kuli, nggak usah lah, malu-maluin. Subhanallah. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Pendusta agama yang kedua, dia yang nggak mau memberikan makan kepada fakir miskin. Mohon maaf ini bapak-bapak yang nanti mau punya hajatan, mau punya acara, mau nikahin anaknya, mau nikah lagi, pokoknya yang terserah lah. Ya. Ingat, seburuk-buruk makanan di hadapan Allah adalah makanan yang diundang yang kenyang, yang lapar malah dibiarkan. Boleh kita nggak ngadirin yang kayak gitu, Pak? Karena itu seburuk-buruk makanan, Pak. Seburuk-buruk makanan. Maka Rasulullah mempertegas, diundang nggak yang nggak mampu? Diundang Rasul, ana datang. Berarti mafhum mukhalafah dari hadis ini, kalau orang ini ngomong nggak diundang Rasul, Rasul pun ngomong, ya udah saya nggak ikut. Ini jemaah. Ini jemaah maka Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau kita pengen dikumpulkan dengan Nabi SAW yang kedua apa Pak? Jangan lupakan hak-hak anak yatim. Bahkan ancaman bagi orang yang mengatasnamakan anak yatim namun membuka donasi bohong, bodong, bolong, ancamannya nggak main-main Pak. Allah Ta'ala berfirman di surat An-Nisa surat keempat ayat 10, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butuhunihim nar. Sesungguhnya orang yang memakan harta anak yatim dengan zalim, innama ya'kuluna fi butunihim nar. Yang mereka makan adalah api neraka. Wa sayaslawna sa'ira. Dan kembali mereka adalah ke neraka sa'ir yang uapnya saja memisahkan antara tulang dan kulit, tulang dan daging. Itu uapnya Pak. Bagaimana nerakanya? Pernah kena uap presto Pak? Nih istri makan ayam, masak ayam, oh diungkep, itu ada uapnya, iya nggak Pak? Kalau kena uap presto, tulang sama daging pisah nggak Pak? Oh belum, itu masih apa? Gosong ya. Ini kalau neraka sa'ir uapnya saja melepaskan tulang dari dagingnya, jemaah. Ini jemaah. Kalau kita benar-benar ingin dengan Rasulullah SAW di surga, yang kedua apa Pak? Mencintai anak yatim. Niatkan Pak dari sekarang. Cinta dengan anak yatim. Bukan emaknya aja. Yang diincar Qaddafi, emaknya aja yang masih bahenol. Bukan anak yatimnya. Iya, yang dipedulikan. Bukan emaknya. Atau antum niatnya kebalik. Atau ini, untuk menarik emaknya, antum santunin anaknya. Hati-hati niat. Innamal a'malu binniyat. Jangan hijrahnya karena emaknya, tapi benar-benar karena anak yatim tersebut. Karena ada orang-orang yang untuk menggait emaknya, disantunin anaknya, dibaikin anaknya, iya nggak? Emaknya dapat, anaknya udah nggak dipedulin lagi. La ilaha illallah. Insyaallah. Na'udzubillah.
Yang kedua, yang ketiga Pak. Yang ketiga, yang ingin bersama dengan Nabi alaihi salatu wassalam di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, iktsarus sholawat, memperbanyak sholawat kepada Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perbanyak sholawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana firman Allah azza wa jalla di surat Al-Ahzab, surah ke-33 juz 22 di ayat 56. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat Allah azza wa jalla yusalluna 'alan nabi. Mereka semuanya berselawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, kita dipanggil Allah, sallu alaihi, perbanyaklah salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wasallimu taslima, dan perbanyak salam kepada Nabi alaihi salatu wassalam dengan sungguh-sungguh, bukan main-main sambil ketawa-ketawi. Dijadikan wirid boleh. Ya Allah, ana ingin bersalat kepada Nabi 100 kali sehari, mau 1000 kali, monggo silahkan. Perbanyak salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat Abi Umamah radhiyallahu an al-Bahili, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsiru alayya shalah." Perbanyaklah oleh kalian membaca salawat kepadaku. Fa inna salatakum tablughani yaumal jum'ah. Sesungguhnya salawat kalian itu dari hari Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis dikumpulkan, kemudian disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari Jumat. Fa'aktsiru alayya shalah. Perbanyaklah salawat kepada aku. Faman aktsara alayya salatan aqrabuhum minni manzilatan. Orang yang paling banyak bersalawat kepadaku, maka yang terbanyak itulah yang paling dekat denganku manzilatan, tempatnya nanti di surga. Jadi ada yang 100, ada yang 200, ada yang 500 sehari, ada yang 1000. Yang paling dekat dengan Rasulullah SAW adalah yang paling banyak. Paling banyak. Yang terbanyak di antara kita membaca sholawat di setiap harinya, dialah yang paling dekat dengan Rasulullah alaihi salatu wassalam nanti di yaumil qiyamah. Jamaah. Ini jamaah Allah subhanahu wa ta'ala. Perbanyak sholawat, terutama di hari Jumat. Terutama di hari apa Pak? Jumat. Perbanyak sholawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Yang keempat, jamaah Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu apa? Hubbul fuqara wal masakin. Mencintai orang-orang yang fakir dan miskin di antara kita. Kalau pengen dekat dengan Rasulullah SAW, bersama Rasulullah SAW di surganya Allah, perbanyak mencintai fakir dan miskin. Nabi alaihi salatu wassalam berdoa kepada Allah, diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma syurni fi zumratil fuqara. Ya Allah, mohon kumpulkan aku di akhirat bersama orang-orang yang fakir. Ini doa Rasul, Pak. Rasul berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allahumma syurni fi zumratil fuqara. Ya Allah, kumpulkan aku di akhirat dengan orang-orang yang fakir, orang yang tidak mampu. Ini doanya Rasul, Pak. Bukan kita orang yang punya jabatan, punya kedudukan, malah berpaling dari orang yang gak mampu, Pak. Rasulullah SAW pernah, Pak, sampai turun surah 80, surat Abasa, surah ke-80 di juz Amma. Rasulullah SAW sedang di Darun Nadwah ceritanya. Rasulullah
sedang berdakwah di hadapan kalangan pejabat Mekah. Abu Sufyan, Abu Jahal, Khalid bin Walid sebelum masuk Islam. Ini sedang bersama dengan apa? Tokoh-tokoh penting di Mekah. Kalau kita ibaratnya penggede Jakarta gitu, Pak. Rasul sedang berdakwah. Kemudian ada seorang yang sangat miskin dari kalangan sahabat. Udah miskin, tua, buta. Ya Allah. Miskin, tua, buta. Berjalan pakai tongkat. Siapa namanya, Pak? Sahabat ini? Siapa, Pak? Muadzin Nabi ada dua. Yang pertama Bilal bin Rabah. Yang kedua Muad bin Jabal. Bukan, siapa? 1, 2, 3. Abdullah bin Ummi Maktum. Abdullah bin Ummi Maktum itu buta, miskin, kalau berjalan pakai tongkat. Abdullah bin Maktum ini cinta kepada Rasul SAW. Ketika Abdullah bin Maktum pengen bertemu Rasulullah, nanya ke istri-istrinya, kemana Rasulullah SAW? Maka istrinya mengabarkan, Rasulullah sedang di Darun Nadwah, sedang mengumpulkan pembesar-pembesar kafir orang-orang Mekah. Maka Abdullah bin Maktum dengan buta itu, Pak, mencari Rasulullah sampai dekat di Mekah, di Ka'bah. Ketika Rasulullah sedang berdakwah, Abdullah bin Ummi Maktum memanggil, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, saya cinta kamu, wahai Rasulullah. Pengen dengar juga beliau, mendengar apa? Kajiannya Nabi SAW, dakwahnya Nabi SAW. Maka apa yang terjadi jemaah? Rasulullah manusia, Pak. Maka turunlah ayat abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadzakkaru fatanfa'ahu dzikra amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta 'anhu talaha kalla innaha tadhkira. Ayat 1 sampai 12. Rasulullah malu, Pak, berpaling. Rasulullah dipanggil, ya Rasulullah. Rasulullah berpaling, ini sedang para pejabat, ente siapa nih? Langsung diperingatkan oleh Allah, Pak. Abasa wa tawalla, jangan demikian. Jangan engkau palingkan mukamu. Jangan engkau bermuka masam. Anja'ahul a'ma, ketika yang mendatangimu orang fakir, miskin, a'ma, buta. Karena Pak, orang yang paling mulia di antara kita bukan karena jabatannya, Pak. Bukan karena hartanya, Pak. Allah Ta'ala berfirman di surah Al-Hujurat 49 ayat 13, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di hadapan Allah adalah yang paling bertakwa, Pak, di antara kita. Itulah orang yang paling mulia, Pak. Maka Rasulullah ditegur dengan ayat ini, nangis, Pak, ya Allah, ana berbuat dosa kepada Abdullah bin Maktum. Jadi kadang kita bergaulnya dengan yang kaya saja, Pak. Ke yang nggak mampu, nggak mau gaul, nggak mau nyapa, nggak peduli, karena dia cuman CS, misalnya cleaning service, atau cuman pemulung. Wallahi, kemuliaan hanya di hadapan Allah bagi orang-orang yang bertakwa. Dan Rasulullah berdoa, Allahumma syurni fi zumratil fuqara. Ya Allah, kumpulkan aku di akhirat dengan orang-orang miskin, Pak, yang nggak mampu. Ini doa Rasulullah. Karena Nabi SAW yaumu usriya, ketika di Isra Mi'raj kan, ra'aitul jannah, yang dilihatkan di hadapan Rasul itu surga dan neraka. Di surga, faidan ra'aitu aktsaraha minan nisa. Di neraka yang paling banyak perempuan. Yang banyak ke pengajian perempuan tapi juga. Iya nggak, Pak? Yang pengajian juga perempuan. Tapi kebanyakan penghuni neraka perempuan. Ini gimana, Ustadz? Berbanding terbalik. Ya. Seolah-olah, Pak, ya. Kenapa, Pak? Yakfurna, karena perempuan itu banyak yang kufur. Maka sahabat bertanya, hal yakfurna billah, apakah mereka kufur kepada Allah? Oh enggak, perempuan itu rajin sholat,
Iya nggak Pak? Bapak kalah. Rajin ngaji, bapak kalah bacaannya. Iya nggak Pak? Rajin ibadah. Iya. Kufurnya mereka apa Pak? Walakinnal yakfurnal ashir. Tapi kebanyakan manusia, wanita itu masuk neraka kufur kepada ashir, bukan kepada Allah. Kepada siapa Pak? Suaminya. Oh iya bener juga ini. Ngasih duit kurang terus, telat dikit dimarahin kan gitu. Iya ini kekuatan emak-emak ini ya. Ya satu tingkat lebih tinggi di antara kita ya. Itu emak-emak. Ini Pak, yakfurnal ashir. Mereka itu kufur kepada suaminya, bukan kepada Allah. Rasul bersabda, "Idza ahsanta ilaihinna dahran." Kalau engkau wahai suami berbuat baik setahun 365 hari baik terus. Minta ini kasih, minta itu kasih, ke sana kasih terus. Thumma ra'at minka syai'an qatun. Namun ada satu hari yang membuat wanita itu kecewa. Wanita itu akan berkata, "Ma ra'aitu minka khairan qattun." Mas, kamu belum pernah berbuat baik sekalipun. Nah itu. Padahal 364 hari baik. Sehari aja yang nggak baik. Itu yang hari ke 365-nya lagi. Misalnya. Kemudian wanita mengatakan, "Ma ra'aitu minka syai'an qattun." Kamu nggak pernah berbuat baik selama ini. Itu penyebab wanita masuk neraka. Kemudian, dan aku melihat penghuni surga. Fa'idan ra'aitu aktsariha minal fuqara. Aku melihat kebanyakan penghuni surga itu yang orang nggak mampu, Pak. Orang yang nggak mampu rupanya. Kenapa bapak-bapak yang melakukan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena orang yang nggak mampu ini hisabnya ringan. Hisabnya apa Pak? Ringan. Kalau orang kaya hisabnya berat. Dihisap mobilnya 5 lagi. Dihisap rumahnya 6 lagi. Dihisap hartanya, depositonya di mana-mana. Asetnya di sana sini. Kalau yang orang nggak mampu dihisap rumahnya, mohon maaf, ngontrak Allah, masih ngontrak kan. Dihisap kendaraannya, masih kredit. Wah, ini Pak. Jadi hisapnya ringan. Bahkan Nabi SAW bersabda, "Yadkhulul fuqara'ul mu'minina qabla aghniyaihim binisfi yaumin wa huwa 500 'am." Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, orang-orang fakir yang beriman akan masuk surga lebih dahulu setengah hari daripada orang yang kaya yang sama-sama beriman. Dan Rasul melanjutkan wahwa 500 am, dan setengah hari hisab itu adalah 500 tahun Pak. 500 tahun. Iya nggak Pak? Bawahan sama atasan hisabnya lamaan mana Pak? Ini bawahan, misalnya dia sopir. Ini atasan, direksi. Dua-duanya dipanggil KPK misalnya, kejaksaan misalnya. Kira-kira yang bakal dihisap oleh KPK paling lama direksi atau sopirnya Pak? Direksi. Padahal sopirnya, antum antar ke sini ya, dulu antar ke sini ya. Iya. Sopir paling sehari 2 hari. Ditanya kemana aja antum antar jam segini gini. Direksinya Pak, bisa seminggu, bisa 2 minggu, bisa 3 minggu. Itu hisabnya. Apalagi di akhirat, 1 rupiah akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. An malihi, 4 pertanyaan dihisab. An malihi, tentang setiap rupiah hartanya. Min aina iktasabahu, dari mana dari sumbernya. Wa fima anfaqahu, dan untuk apa. Itu semua dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Pak. Makanya jamaah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sahabat paling kaya dari sahabat Nabi siapa Pak? Yang paling kaya. Sahabat Nabi yang paling terkaya siapa Pak?
Oh, Abdurrahman bin Auf. Satu lagi, Utsman bin Affan. Itu contohnya. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mendatangi seorang sahabat yang dia paling fakir. Namanya Abdullah bin Mas'ud. Utsman berdoa, minta doa kepada Abdullah, ya Abdullah bin Mas'ud, doakan aku ayukhaffifa yaumal qiyamah, agar Allah meringankanku nanti di hari kiamat. Padahal Utsman ini bersedekah 1000 ekor unta, Pak. Masih minta doa kepada Abdullah bin Mas'ud yang gak punya apa-apa. Tapi belum ada ceritanya Abdullah bin Mas'ud minta doa kepada Utsman yang kaya. Utsman minta ampun ke Allah ya, dosanya banyak. Ente apa yang dihisap kan gitu. Oleh sebab itu Pak, cintai orang fakir Pak. Ketika antum sekarang sedekah ke orang-orang fakir, siapa tahu orang yang kita sedekahi itu nanti yang menarik kita dari neraka ke surganya Allah, yang meminta kepada Allah agar kita diringankan hisabnya nanti di hadapan Allah. Itu saudara-saudara kita yang gak mampu Pak. Ini Pak ya, jangan lupa cintain orang-orang fakir. Pendusta tadi apa? Selain yang tidak peduli dengan anak yatim, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dia umroh bolak-balik setahun 2 kali, tetangganya kelaparan. Itu pendusta agama. Dia haji bolak-balik, misalnya tetangganya kelaparan. Ini Pak. Dan orang kaya, orang miskin masuk surga setengah hari lebih dahulu dari yang kaya. Hati-hati Pak. Emas dan perak yang kita kumpulkan, yang kita simpen di bank, itu kalau kita tidak keluarkan zakatnya, hanya menjadi api neraka loh Pak. Mana dalilnya Ustaz? Buka surat At-Taubah surat ke-9 ayat 34 dan 35. Walladzina yaknizuna dzahaba wal fiddata wa la yunfikuna fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Sesungguhnya orang-orang yang menumpuk-numpuk emas dan perak dan tidak dikeluarkan zakatnya di jalan Allah, mereka hanya mendapatkan siksa yang pedih. Ayat 35-nya, yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Emas dan perak itu dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala sampai membara. Fatukwa bihajibahum. Muka mereka digosok oleh Allah. Habis. Jadi orang yang nggak punya muka di akhirat itu 2 Pak. Orang kaya nggak ngeluarin zakat, kan dia nggak punya muka. Yang kedua, orang yang mampu tapi ngemis, itu juga orang nggak punya muka. Di dunia nggak punya muka, di akhirat nggak punya muka. Pengemis di jalan punya muka nggak Pak? Nggak punya malu lagi kan? Atau minta padahal sehat badan, nggak ada sakit. Begitu juga, tapi lupa ada orang yang gak punya muka di akhirat, digosok mukanya. Orang yang naik mobil mewah, namun tetangganya kelaparan, itu juga gak punya muka di hadapan Allah nanti. Wa duhuruhum, digosok juga punggungnya. Wa junubum, perutnya sampai keluar usus-ususnya. Allah lanjutkan, hadza ma kanaztum li anfusikum. Ini loh harta yang kalian banggakan untuk diri kalian. Fadzuqu ma kuntum taknizun. Rasakan simpanan yang tidak dikeluarkan zakatnya. Ini Pak. Makanya Islam itu ada hablum minallah, salat, puasa ini hubungan ke Allah. Antum salat, orang fakir kenyang enggak, Pak? Enggak. Antum puasa, anak yatim jadi tenang enggak, Pak? Enggak. Makanya ada zakat, Pak. Antum haji, fakir miskin kenyang, anak yatim seneng. Enggak Pak, nangis. Ya Allah, Pak Haji bolak-balik ke Mekah, tak pernah ngasih duit ke saya, malah sakit hati Pak. Ya Allah, ini Pak. Yang terakhir Pak, karena waktunya habis, memperbanyak sujud sholat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dunia ini jemaah. Jadi ada berapa Pak? 5. Yang pertama, cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua Pak, mencintai anak yatim Pak. Yang ketiga apa Pak? Memperbanyak sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Yang keempat apa Pak? Mencintai kaum fakir miskin. Yang kelima, memperbanyak sujud, sholat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf ini kelamaan waktunya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala minimal kita dapat Pak, agar kita bisa bersama Rasulullah SAW, ada dari 5 amalan ini yang kita istiqomahkan. Apakah memberikan ke anak yatim, sedekah ke fakir miskin menjadi rutinitas kita, memperbanyak salawat kepada Nabi SAW, atau memperbanyak sujud-sujud kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau yang pertama, yaitu mencintai Rasulullah SAW dengan menjalankan sunnah Nabi SAW. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Ada pertanyaan Pak? Tinggal 5 menit lagi. Tolong. Yatim itu apakah anak yang pertama yang belum balik, yang kedua apakah yatim ditinggal cerai itu termasuk yatim juga, atau hanya yang ditinggal meninggal? Masya Allah, tabarakallah. Pertanyaan beliau, batasan yatim umurnya berapa? Mungkin itu ya. Kemudian apakah anak yang bercerai suami istri, ayah ibunya cerai, termasuk yatim atau bukan? Gitu ya Pak ya? Iya. Tayyib. Jadi makanya disebutkan di surat An-Nisa, nanti ayat 1, 2, 3, 4, wabtalul yatama hatta idza balagun nikah fa in anastum minhum rusdan fadfa'u ilaihim amwalahum wala ta'kuluha israfa wa bidaron ayakbaru. Jadi wabtalul yatama, yatam itu anak artinya. Artinya anak. Anak itu sampai sinur rusdi. Rusdi itu artinya mulai bisa berusaha, mampu untuk menghidupi diri sendiri ya. Itu kalau orang anak sudah mampu, sudah bisa kerja, itu selesai status keyatimannya. Jangan-jangan bapak masih yatim. Yatim juga misalnya, yatim tapi udah usia 30, 45, ini bukan anak yatim lagi ya. Hatta idza balagun nikah. Yatim itu yang sudah bisa nikah, bisa cari nafkah, itu selesai keyatimannya Pak. Selesai masa keyatimannya. Oleh sebab itu, yatim itu identik dengan sighar, anak yang kecil, yang masih kecil. Itu terhitung ya yatim. Yang kedua, apakah yatim yang bercerai suami istri itu dikenal yatim? Tidak. Yatim itu tuwfiya abuh, yang meninggal ayahnya. Itu ya yatim. Kalau cerai itu tidak yatim. Namun di masyarakat kita seolah-olah kalau udah ibunya dicerai nggak wajib nafkah. Wallahi tetap memberikan nafkah. Makanya cerai itu, ya Allah, itu adalah sesuatu yang paling disukai syaitan setelah memurtadkan orang. Amalan yang paling disukai syaitan, ini amalan yang disukai syaitan yang dilaksanain ya Pak ya, yaitu adalah yang pertama, membuat orang berbuat syirik. Itu yang pertama, dan keluar dari agama Allah. Yang kedua, memisahkan antara suami dan istri, cerai. Nah, cerai. Makanya nanti ada hadis, sebagian orang mengatakan lemah, ada yang mengatakan hasan, abghadul halal indallahi talaq, sesuatu yang boleh tapi dibenci, cerai. Begitu juga yang paling disukai oleh syaitan adalah perceraian. Nanti di surat Al-Baqarah ayat 102, hadis sebelah kiri paling panjang, ayat paling panjang setengah halaman. Ini Pak ya, ini nggak boleh. Jadi seseorang yang bercerai dari ibunya, dia harus menafkahi anak tersebut sampai dewasa. Makanya ketika antum cerai, ruginya banyak. Istri dicerai hamil, antum tetap ngasih nafkah terus. Setelah lahir, ibu itu menyusui, antum harus membayar persusuannya terus. Nanti baca surat At-Tolak ya. Baca surat apa Pak? At-Tolak di juz 28. Itu tentang apa? Bagaimana kewajiban ayah ya. Kemudian kalau anak itu sekolah, antum terus yang biayai, terus sampai dia rusdi, sampai dewasa. Ini Pak. Terus, jadi, tapi bukan anak ya yatim. Yang terjadi di Indonesia kalau udah cerai seolah-olah nggak ada nafkah lagi. Ya Allah, ini naudzubillah. Zalim ini Pak.
zalim. Jadi cerai itu rugi, Pak. Yang pertama, kita tetap ngasih nafkah kepada ibunya, nggak bisa kita deketin. Udah cerai, rugi kan? Udah kasih nafkah terus, tapi emaknya bukan milik kita lagi. Tapi antum ngasih terus gini. Makanya jangan sampai ada cerai. Kalau bisa nambah, gitu Pak. Jangan sampai cerai, kalau bisa nambah. Rugi, Pak. Ya Allah, karena kalau dicerai tetap kita nafkahi, tapi nggak bisa digauli, kan rugi, iya. Rugi Bapak, mau-maunya kayak gitu. Ya. Jangan sampai, naudzubillah, tsumma naudzubillah min dzalik. Cukup Pak ya? Wallahu a'lam bishawab. Kebenaran dari Allah, kesalahan dari pribadi. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Matur suwun, hatur nuhun, terima kasih.